Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan juga mahasiswa lain yang ada di berbagai universitas di seluruh Indonesia. Saya ingin menjelaskan satu topik yang kadang-kadang kita juga menjadi tidak paham dengan istilah-istilah yang ada, terutama mahasiswa KS ya, atau Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial harus paham betul apa yang disebut dengan community development, kemudian community organization, dan community empowerment. Jadi tiga hal ini yang kadang-kadang dimaknai kadang-kadang berbeda, tumpang tindih, kadang-kadang juga community organization itu juga community development. Community development juga community organization, atau community development itu juga community empowerment. Padahal dari sisi istilah, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada pembangunan yang kita sebut komunitas, ada pengorganisasian komunitas, dan ada pemberdayaan komunitas yang berbeda. Ini semua merupakan strategi dari yang kita sebut pembangunan sosial. Paling tidak kita bilang bahwa ini adalah satu strategi yang kedua di dalam melakukan pembangunan sosial. Yang pertama dulu yang pernah sudah kita bahas mengenai pembangunan sosial melalui individu. Yang hari ini kita menjelaskan pembangunan sosial melalui komunitas. Oleh karena itu, dengan pembangunan oleh komunitas, kemudian kita mengenal adanya community development, community organization, dan community empowerment. Apa itu yang disebut dengan community development? Sebetulnya community development itu adalah suatu pembangunan atau pembangunan komunitas yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat. Ya, jadi pembangunan komunitas atau community development itu adalah pembangunan yang saya sebut infrastruktur dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kalau misalnya kita menyebut community development, itu artinya adalah membangun berbagai infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang ada di dalam masyarakat. Taruhlah kalau kita melihat ini masyarakat pesisir, gitu ya. Jadi kalau masyarakat pesisir, maka kita membangun berbagai fasilitas yang ada di dalam masyarakat pesisir itu. Taruhlah mungkin juga kita perahunya kita perbaiki, pasar untuk menjual hasil tangkapan ikan dari laut juga kita perbaiki. Mungkin puskesmasnya kita adakan, kemudian sekolahannya kita adakan, pusat-pusat yang ada ya, pusat-pusat usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat di pesisir itu kita sediakan. Itu artinya adalah membangun komunitas atau menyediakan berbagai fasilitas yang bisa digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu saya menyebutnya pembangunan komunitas itu adalah menyediakan semua aspek kehidupan atau membangun semua aspek kehidupan sehingga masyarakat itu bisa berkembang. Jadi itu inti dari community development. Memang banyak sekali yang kita sebut, misalnya pembangunan komunitas ini adalah model bottom up, bukan top down. Oleh karena itu inisiasi
kemudian partisipasi, kemudian pelaksanaan, evaluasi, manajemen dan seterusnya dari suatu pembangunan yang ada di masyarakat itu oleh masyarakat untuk masyarakat dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat. Jadi seperti itu yang kita sebut community development. Kemudian yang kedua, kita mengenal yang namanya istilah community organization. Nah, community organization ini agak berbeda dengan community development yang mana tadi itu, bahwa membangun semua aspek kehidupan di dalam masyarakat pesisir itu disebut dengan community development, sedangkan community organization itu lebih kepada mengorganisasi, gitu ya, mengelompokkan, gitu ya, masyarakat yang ada di pesisir atau komunitas yang ada di pesisir. Taruhlah kalau misalnya orang yang terkait dengan menjual hasil tangkapan itu, gitu ya, para tengkulak itu diorganisir. Nah, kemudian juga para nelayan itu diorganisir tersendiri. Kemudian orang yang misalnya mengolah hasil laut itu dikelola sendiri, ya, yang diorganisasi sendiri. Misalnya kelompok-kelompok tadi itu pelautnya, kemudian nelayannya, juragannya itu diorganisir sendiri-sendiri, itu artinya adalah community organization. Biasanya kalau ada kelompok, kemudian ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan kemudian ada seksi-seksi untuk pengembangan kelompok itu. Oleh karena itu, tekanan dari atau istilah dari community organization ini tekanannya adalah bagaimana mengorganisasi masyarakat atau mengorganisasi komunitas agar dia misalnya bisa mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya, kemudian bisa digunakan untuk misalnya digunakan untuk memperbaiki kehidupan mereka yang terkait dengan kelompok-kelompok itu. Kalau kelompok misalnya tadi saya sebut mengolah hasil laut, bagaimana caranya supaya ikan itu tidak dijual hanya ikan saja, mungkin dijadikan komoditas tertentu, itu berarti kita perlu membentuk kelompok-kelompok itu. Kemudian yang ketiga, bahwa di dalam hal ini ada pembangunan sosial melalui komunitas, ada yang kita sebut yang ketiga adalah community empowerment. Community empowerment itu adalah bagaimana masyarakat yang sebetulnya keterampilannya, kemudian pengetahuannya, gitu ya, pengalamannya kurang, kemudian untuk ditingkatkan, pengetahuannya ditambah, pengalamannya diperbanyak, keterampilannya juga ditingkatkan. Itu artinya adalah community empowerment. Jadi agar supaya masyarakat ini bisa tadi itu mengelola sumber daya alam yang ada, selain di community organization disediakan fasilitas, maka community empowerment ini dari sisi yang kita sebut sumber daya manusianya. Jadi manusia ini, ya, manusia atau komunitas ini yang paling penting dalam pembangunan sosial ini, karena komunitas kalau misalnya tadi ada community empowerment, berarti masyarakat itu pengetahuannya cukup, pendidikannya memadai, pengalamannya lumayan, keterampilannya tinggi, sehingga bisa mengolah sumber daya alam yang ada untuk kepentingan mereka sendiri sebagai bagian dari tadi bahwa community development, community organization, dan community empowerment itu adalah yang saya sebut dengan pembangunan dari bawah atau bottom up. Nah, yang ini biasanya terkait dengan sumber daya yang ada, sumber daya alam yang ada, atau sumber daya manusia yang ada, sehingga di masing-masing tempat itu akan berbeda community organization-nya, community empowerment-nya, community development-nya akan berbeda-beda. Sehingga ini yang kita sebut pembangunan yang
berasal dari bawah. Yang terpenting tadi bahwa partisipasi di dalam community development, community organization, community empowerment ini sangat penting bagi proses pembangunan, khususnya pembangunan sosial yang kita laksanakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.